semuanya, balik lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sepertinya sepele, tapi ternyata sangat penting dan seringkali salah kaprah. Ya, kita akan bicara tentang cara membersihkan telinga. Siapa di sini yang punya ritual wajib setelah mandi? Langsung ambil cotton bud buat ngorak-ngorak kuping. Jujur aja, saya juga dulu begitu. Tapi setelah tahu faktanya, kebiasaan itu harus segera kita tinggalkan. Nah, sebelum kita bongkar cara membersihkan telinga yang benar, kita harus kenalan dulu sama yang namanya kotoran telinga, atau istilah medisnya serumen. Banyak yang menganggap serumen ini jorok dan harus dibuang, padahal dia itu pahlawan pelindung di telinga kita. Loh, serumen bukan cuma kotoran biasa, dia punya 3 fungsi utama. Pertama, dia bertindak sebagai pelumas alami. Coba bayangkan kalau telinga kita kering, pasti rasanya gatal dan gak nyaman banget, kan? Kedua, serumen ini adalah pembersih alami yang super canggih. Dia bertugas menangkap debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya yang nekat masuk ke liang telinga kita. Dan yang ketiga, yang paling keren, serumen punya kemampuan antibakteri dan anti jamur. Jadi, dia ini ibarat satpam yang menjaga benteng pertahanan pertama telinga kita dari infeksi. Lalu, kapan serumen ini jadi masalah? Masalah muncul ketika serumen mengeras dan menumpuk hingga menyebabkan sumbatan. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor. Biasanya karena faktor usia, di mana produksi serumen cenderung jadi lebih keras seiring kita menua. Faktor gaya hidup seperti pola makan dan tingkat stres juga berpengaruh. Nggak ketinggalan, ada juga faktor genetik atau keturunan. Kalau sudah menyumbat, gejalanya pasti sangat mengganggu. Pendengaran bisa berkurang drastis, telinga terasa sakit, gatal-gatal, atau bahkan muncul suara berdenging yang bikin gak nyaman. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan-kebiasaan berbahaya yang wajib kita hentikan mulai hari ini. Yang pertama, mengorek telinga pakai benda-benda keras dan tajam seperti ujung pulpen, lidi, peniti, atau bahkan jepit rambut. Ini jelas bahaya besar. Sedikit saja meleset, liang telinga bisa luka, infeksi, atau yang lebih parah, gendang telinga bisa robek. Tolong, jangan pernah ambil risiko ini. Yang kedua, dan ini dia primadona masalahnya, cotton bud atau korak kuping. Kita semua pasti merasa puas dan bersih setelah pakai cotton bud, kan? Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita justru mendorong sebagian besar serumen itu makin dalam ke saluran telinga. Ibaratnya, kita sedang menumpuk sampah di ujung gang sempit yang sulit dijangkau. Serumen yang seharusnya bisa keluar secara alami, malah kita padatkan di dalam, dan akhirnya membuat sumbatan semakin parah. Jadi, rasa bersih itu cuma ilusi, teman-teman. Lalu, ada tren lain yang juga harus kita hindari, yaitu ear candle atau lilin telinga. Sampai detik ini, belum ada satupun penelitian ilmiah yang valid yang bisa membuktikan kalau metode ini efektif membersihkan telinga. Yang ada malah risikonya besar. Abu sisa pembakaran lilin bisa saja jatuh dan mengendap di liang telinga, atau yang paling fatal, bisa menyebabkan luka bakar serius di sekitar wajah dan telinga. Jadi, please, jauhi ear candle. Terus, bagaimana dong cara membersihkan telinga yang benar dan aman? Tenang saja, jawabannya lebih simpel dari yang kita duga. Telinga kita itu punya mekanisme self-cleaning atau membersihkan diri sendiri yang luar biasa canggih. Ketika kita menggerakkan rahang, misalnya saat mengunyah makanan, berbicara, atau bahkan menguap, serumen yang sudah tua dan kotor itu akan terdorong keluar secara alami dari liang telinga. Jadi, kalau kamu lihat ada kotoran di bagian luar dan telinga, cukup ambil tisu atau kain bersih yang lembab, lalu usap dan lap saja bagian luarnya. Sesimpel itu, tidak perlu dikorek-korek sampai ke dalam. Tapi, bagaimana kalau serumennya memang sudah terlanjur keras, menumpuk, dan sulit keluar? Untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan obat tetes telinga yang mengandung bahan pelunak serumen yang bisa dibeli di apotik. Ada juga alternatif alami yang aman dan sering direkomendasikan oleh para dokter, yaitu minyak zaitun. Cara pakainya gampang banget. Miringkan kepala, lalu teteskan 2 hingga 3 tetes minyak zaitun ke telinga yang bermasalah. Diamkan dalam posisi miring selama kurang lebih 5 menit.
Biarkan minyaknya bekerja melunakkan kotoran yang mengeras. Setelah itu, miringkan kepala ke arah sebaliknya agar sisa minyak bisa mengalir keluar. Ulangi proses ini 2-3 kali sehari, selama 5-7 hari. Biasanya, dalam beberapa hari, serumen akan melunak dan keluar dengan sendirinya saat kamu mandi atau tidur. Tapi ada catatan penting nih, pastikan gendang telinga kamu tidak berlubang dan kamu tidak punya riwayat infeksi atau sakit telinga sebelumnya. Kalau kamu ragu, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter, ya. Jika setelah seminggu mencoba metode tetesan ini, telinga masih terasa penuh, gatal, atau gejalanya malah semakin parah, itu tandanya sudah saatnya kamu bertemu dengan ahlinya, yaitu dokter spesialis THT. Jangan coba-coba menanganinya sendiri lebih lanjut. Dokter punya alat-alat profesional dan steril untuk mengatasi sumbatan serumen dengan aman. Mereka bisa memberikan obat pelunak yang lebih kuat, menggunakan alat pengait khusus untuk mengeluarkan serumen yang sudah kering, atau melakukan prosedur suction alias penyedotan dengan alat vakum mikro. Metode yang paling umum dan sangat efektif adalah irigasi telinga, yaitu proses pembilasan menggunakan cairan khusus dengan tekanan yang terkontrol. Prosesnya cepat, aman, dan dijamin langsung lega. Sebagai penutup, ada beberapa tips tambahan untuk menjaga telinga kita tetap sehat. Pertama, selalu jaga telinga agar tetap kering, terutama setelah keramas atau berenang. Kelembapan berlebih bisa memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Kedua, kalau kamu hobi berenang, gunakan penutup telinga atau earplug untuk mencegah air masuk berlebihan. Dan yang ketiga, buat kamu yang sering pakai headset atau earphone, jangan lupa untuk membersihkannya secara rutin, karena benda itu bisa jadi sarang bakteri yang bisa masuk ke telinga kita. Ingat ya, telinga kita adalah organ yang sangat berharga dan bukan tempat sampah yang harus digaruk-garuk pakai benda sembarangan. Biarkan mekanisme alaminya bekerja, dan jika butuh bantuan, gunakan metode yang aman atau serahkan pada ahlinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa mengubah kebiasaan lama kita menjadi lebih baik. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman dan keluarga, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.